Saya terpesona pada sebuah gagasan bahwa genetika adalah digital. Gen adalah urutan panjang dari kode huruf seperti informasi komputer. Biologi modern menjadi cabang teknologi informasi. Ini dia topik pada video kali ini, yaitu tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra untuk memahami geometri transformasi, terdiri dari rotasi, refleksi, translasi, dan dilatasi. Semangat pagi, saya Lupah Ramawati dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Salam kenal semuanya dan selamat menyaksikan. Oke, berbicara tentang geometri transformasi. Geometri transformasi ini terdiri dari dua kata, ada geometri dan juga transformasi. Untuk geometri, kita bisa artikan sebagai cabang matematika yang menjelaskan sifat, garis, sudut, bidang, dan juga ruang. Sedangkan untuk transformasi, kita bisa artikan sebagai perubahan sebuah struktur. Jadi geometri transformasi ini membahas tentang atau terkait perubahan dari suatu bidang. Nah, geometri transformasi juga terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada rotasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada translasi, dan yang keempat ada dilatasi. Oke, langsung saja ke jenis yang pertama, yaitu tentang rotasi. Rotasi bisa disebut juga perputaran atau diartikan sebagai gerak perputaran suatu benda pada porosnya. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada jarum jam, lalu ada kincir angin, dan juga lain-lain. Untuk mempermudah kita dalam memahaminya, kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, caranya kita ke toolbar yang kedua, kita klik, lalu pilih poin. Kita misalkan di sini ada sebuah titik, misalkan di 3,3. Lalu titik ini berporos atau berpusat pada titik 0,0. Sini. Nah, kita akan mengetahui nih berapa rotasi dari titik ini jika dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam. Caranya kita ke toolbar yang ke-9, kita klik, lalu pilih root around point. Kemudian klik di titik A dan di titik sebesar 90 derajat searah jarum jam. Yang ini berlawanan arah jarum jam dan yang ini searah jarum jam. Nah, lalu oke. Maka akan muncul bayangan dari titik A. Kemudian kita bisa mengkreativitaskan atau membedakan bahwa ini itu adalah bayangan dari titik A. Misalkan kita gunakan warna merah. Kita X. Kemudian ini adalah pengrotasian sebuah titik. Sebuah garis juga bisa dirotasikan. Caranya kita buat dulu garisnya, kita ke toolbar yang kedua, kita kasih titik dulu, misalkan di sini. Nah, kemudian ke toolbar yang ketiga, lalu pilih line. Kita buat garis antara titik A dengan titik C. Lalu kita ke toolbar yang ke-9, tetap sama, kita pilih root around point, kita klik garisnya, dan kita klik titiknya. Sebesar 90 derajat, kita misalkan sama berlawanan kali ini. Berlawanan arah jarum jam, lalu klik OK. Nah, maka akan ada sebuah garis, bayangan garis dari garis AC. Kita ubah lagi warnanya jadi warna merah misalkan. Tuh, X. Nah, ini untuk rotasi garis. Lalu misalkan
kita akan merotasikan sebuah bidang. Caranya kita gambar dulu sebuah bidangnya. Kita ke toolbar yang kedua, pilih poin. Di sini saya akan menggambar sebuah segitiga, misalnya. Segitiga. Nah, tiga titiknya sudah, kita sambungkan menggunakan toolbar yang kelima, pilih polygon. Kita klik titik D, sambungkan dengan titik E, sambungkan dengan titik F, dan sambungkan dengan titik D. Nah, maka akan ada sebuah bidang datar segitiga. Kemudian misalkan kita akan membuat rotasinya atau bayangannya, bidang segitiga ini terhadap pusatnya di 0,0 dan dirotasikan sebesar 90 misalkan 45 derajat deh, 45 derajat searah jarum jam. Caranya kita ke toolbar yang ke-9 sama tetap, lalu ke root around point, kita klikkan pada bidangnya dan juga pada pusatnya sebesar 90 derajat searah jarum jam, lalu oke. Nah, maka bayangannya ada di sini. Ubah lagi seperti biasa. Warnanya kita setting dulu, baca di warna merah. Nah di sini kita juga bisa memunculkan berapa sih untuk bayangan titik A atau A aksennya. Terus di sini juga kita bisa lihat di input bar. Misalkan untuk bayangan A aksen, kita cari A aksen. Nah, bayangannya itu 3, negatif 3. Tadi titik A-nya itu 3,3. Kita bisa munculkan caranya. Kita klik tombol titik A-nya, lalu klik kanan, pilih setting, kemudian di show label kita pilih name and value. Nah, maka akan muncul keterangannya bahwa A aksen ini sama dengan 3, negatif 3. Itu dia cara merotasikan titik dengan titik, garis dengan titik, ataupun bidang dengan titik. Kemudian jenis yang kedua dari geometri transformasi yaitu refleksi. Refleksi bisa diartikan juga sebagai pencerminan. Pada refleksi ini bisa dicerminkan terhadap sumbu X ataupun terhadap sebuah titik. Misalkan nih, saya akan membuat dulu sebuah segi 4. Caranya klik yang ini, toolbar kedua, lalu sembarang saja kita gambar sebuah segi 4. Lalu kita sambungkan titik-titiknya dengan toolbar yang kelima, lalu pilih polygon. Kita sambungkan dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, dan ke titik A lagi untuk membentuk sebuah segi 4. Di sini sudah ada sebuah segi 4 A, B, C, D. Nah, kita akan mencerminkan atau merefleksikan bidang datar ini. Caranya kita ke toolbar yang ke-9, lalu misalkan kita akan tentuin dulu nih mau direfleksikan terhadap garis atau terhadap titik. Misalkan kalau kita mau merefleksikan atau mencerminkan terlebih dahulu terhadap titik, berarti kita harus membuat sebuah titik dulu. Misalkan titiknya di sini. Kita klik yang ini, pilih relate about point. Kita klikkan bidangnya, lalu kita klikkan titiknya. Maka akan ada bayangan dari bidang datar A, B, C, D. Nah, di sini juga titik-titiknya sudah ada. Nah, di sini di input bar bahwa bayangan dari
titik A atau A aksennya itu 5,-4. Lalu B aksennya 3,-6, C aksennya 1,-4, D aksennya 3,-3. Nah, di sini kita bisa mengkreasikannya, kita bisa merubah warnanya juga untuk mengetahui bahwa ini adalah bidang datar dari bayangannya gitu, bayangannya. Nah, kita misalkan ubah jadi warna biru deh. Biru. Nah, lalu kita juga bisa memunculkan berapa sih titik dari bayangan A ini, titik A ini. Caranya klik kanan lalu pilih setting. Nah, di sini di show label kita pilih name and value. Maka titik koordinatnya akan muncul. Kita akan munculkan semuanya. Kita ke titik B. Nah, kita ke setting. Lalu kita ke sini. Name and value. Akan munculkan titik C. Nah, satu lagi, jadi teman-teman juga harus diperhatikan bahwa ketika mau memunculkan sebuah nama dan juga keterangannya, kita harus pas klik titiknya. Tuh, jika tidak pas maka akan seperti itu. Nah, udah pas, kita munculkan nama dan juga value-nya. Nah, ini ketika sebuah bidang direfleksikan atau dicerminkan terhadap sebuah titik. Lalu misalkan kita mau ngerefleksikan bidang ini nih, tapi terhadap sumbu Y misal. Caranya kita ke toolbar yang ini, lalu pilih reflect about line. Kita klikkan bidangnya terhadap sumbu Y. Nah, maka akan ada pencerminan dari bidang tersebut. Ini dia bayangan dari bidangnya. Kita juga bisa ubah warna lagi untuk mengetahui bahwa ini tuh bayangannya. Warna coklat misal. Nah, itu dia bahwa ketika sebuah bidang dicerminkan terhadap sebuah titik, akan ada bayangannya seperti ini. Lalu sebuah bidang dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini akan ada bayangannya di sebelah sini. Lalu jika misalkan sebuah bidang direfleksikan kepada sumbu X juga bisa. Kita tinggal klikkan saja bidangnya lalu sumbunya. Kemudian kita ke jenis yang ketiga, yaitu ada translasi. Translasi ini diartikan sebagai pergeseran. Jadi jika misalkan kita gambar lagi deh yang baru. Nah, kita misalkan nih mau ada sebuah bidang segitiga misalkan bidangnya. Gambar di sini. Segitiganya. Kita sambungin dulu titik-titiknya. Nah, jika sudah ada sebuah bidang segitiga A, B, C, kita akan misal mentranslasikan atau pergeserannya itu sejauh misalkan 1,2. Jadi kita membuat dulu sebuah vektor, klik toolbar yang ketiga lalu pilih vektor. Jadi kita akan geserkan besar 1,2. Nah, di sini. Ini itu artinya satu satuan ke kanan dan juga 2 satuan ke atas. Digeserkannya. Kemudian untuk menentukan bayangannya kita klik yang ini, pilih translate by vector. Klikkan bidangnya, lalu klikkan pada vektornya. Maka akan muncul sebuah bayangan dari segitiga
A, B, C. Kita geser dulu. Nah, ini adalah bayangannya. Kita kreasikan lagi untuk mengetahui bahwa ini adalah bayangannya. Nah, kita klikkan ungu. Bayangan dari segitiga ABC ini, tentunya setiap titiknya sudah tertera di sini, bahwa bayangan dari titik A itu 3,4, bayangan dari titik B 6,7, dan bayangan dari titik C 10,4. Yang terakhir atau yang keempat dari jenis geometri transformasi ini ada dilatasi. Artinya adalah perkalian, atau misalkan kita ada sebuah bidang nih, mau diperbesar ataupun mau diperkecil bisa. Misalkan kita gambar dulu ya sebuah bidangnya. Di sini misalkan saya mau menggambar bidang persegi panjang. Kemudian kita satukan dulu titik-titiknya. Nah, jika sudah ada bidang persegi panjang A, B, C, D, kita akan memperbesar. Faktor skalanya misalkan 4. Tapi kita akan memperbesar dilatasinya itu pusatnya di 0,0. Kita ke poin, kita buat titik, lalu klikkan titiknya itu di 0,0. Akan ada titik E, lalu akan diperbesar. Cara memperbesar di aplikasi GeoGebra ini, klik toolbar yang ke-9 lalu pilih delete from point. Kita klikkan bidang dan juga poinnya. Kita perbesarnya sebesar misalkan mau 2 deh, biar nggak besar terlalu besar. Kita perbesar, faktor skalanya itu 2. Nah, ini adalah perbesaran dari sebuah persegi panjang ABCD. Kita geserkan dulu agar terlihat bahwa perbesarannya tuh. Nah, kita ubah deh warnanya. Kita ubah lagi sesuai kreativitas atau kemauan kalian. Kali ini saya akan memberi warna hijau misalnya. Nah, ini adalah bidangnya dan ini adalah bayangannya. Kalian bisa memunculkan bahwa berapa sih koordinat dari A aksen, terus berapakah koordinat dari B aksen, berapakah koordinat dari C aksen, berapakah koordinat dari D aksen. Misalkan kalau mau diubah, kita klik dulu. Kliknya harus pas di titik A. Lalu klik kanan, pilih setting. Sama, kita ke show label lalu pilih name and value. Maka akan ada sebuah keterangan bahwa A aksen atau bayangan dari titik A ini yaitu 2,2. Lalu yang B-nya juga sama, bisa tinggal klik kanan lalu pilih setting, ke show label pilih name and value. Yang C-nya name and value. Satu lagi, titik D, name and value. Nah, sudah selesai. Ini adalah sebuah dilatasi atau perkalian. Itu dia video tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra untuk memahami geometri transformasi, rotasi, refleksi, translasi, dan dilatasi. Harapan saya semoga kita bisa menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang pendidikan ini dengan baik, apik, dan efektif. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.